Halo, kami dari kelompok 34 yang beranggotakan saya, Azubrin Karima. NPM 2006 579 623. Lalu juga ada Felix Yaman Kusuma, ada juga Lukman Hadibinata, ada Arya Fauzan Diandra Rusli, dan ada Evalio Excelenta. Jadi kami berlima akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah praktikum rangkaian elektronika ya, kami yaitu Smart Battery Charger with Automatic Turn Off System atau singkat SEBATS. Nah, kami membuat solusi ini karena kami melihat banyaknya fenomena overcharging pada pengecasan baterai menggunakan charger. Nah, overcharging itu dapat berdampak buruk, yaitu dapat mempercepat umur baterai ya, jadi kapasitasnya cepat berkurang. Nah, untuk karena itu kita dapat berinovasi ya ini untuk melakukan pencegahan overcharging dengan memutus hubungan ketika kondisi baterai sudah penuh. Nah, berikut adalah bagian-bagian rangkaiannya. Oke. Nah, solusi kami terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah bagian untuk melakukan step down ya dari AC menjadi step down AC dari 20 volt menjadi 12 volt, lalu diubah menjadi DC yang lalu distabilkan menghasilkan output DC yang stabil. Di sini ada voltage regulator. Lalu juga ada rangkaian switch untuk relay yang akan dijelaskan oleh teman saya dan rangkaian komparator yang dijelaskan teman saya juga. Nah, sekarang izinkan saya menjelaskan bagian pertama, yaitu bagian power supply-nya ya. Nah, di sini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada source AC 220 volt 50 Hz seperti yang ada di rumah-rumah kita seperti biasanya. Lalu ada transformator step down yang dia tugasnya menurunkan tegangan dari 220 volt ke targetnya 12 volt sampai 40 DC ya. Ini masih AC ya, 212 AC. Lalu diubah ke DC menggunakan bridge rectifier yang terdiri dari 4 dioda. Nah, setelah mengalami arti di sini di awal AC, lalu lanjut terus 20 volt masuk transformator AVO turun jadi sekitaran 12-14 volt AC, lalu dia masuk ke bridge rectifier yang kemudian menghasilkan output kurang lebih sekitar 12 volt DC, tapi sini belum regulated. Nah, setelahnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan kembali, saya Felix Yaman Kusuma dengan NPM 2006 574 540. untuk bagian ini terdiri dari voltage regulator dengan jenis LM317 EMP yang dilengkapi dengan dua kapasitor dan 2 resistor serta 1 variabel resistor. Nah, terdapat juga dioda di sini. Untuk sistem SEBATS di sini terdapat bagian yang menggunakan voltage regulator yang merupakan adjustable voltage regulator yang berfungsi untuk memberikan tegangan input untuk BJT pada bagian switching di sini yang dapat direpresentasikan dalam nama RDC. Nah, tegangan input ini dipengaruhi oleh variabel resistor yang ada di sini, di mana prinsip ini menggunakan perhitungan voltage regulator. Nah, variabel resistor ini bertujuan untuk merepresentasikan proses charging yang terjadi pada baterai, serta mengatur tegangan output yang ada pada op-amp untuk menampilkan indikasi pada ketiga LED yang berbeda ini. Nah, alasan mengapa kita menggunakan variabel resistor di sini, karena pada simulasi atau software Proteus tidak terdapat baterai kosong yang dapat dicas sedemikian rupa yang grup kami inginkan. Nah, selanjutnya apabila kita lanjut pada variabel resistor, nilai ini dinaikkan semakin tinggi, maka nilai resistansinya otomatis juga akan semakin tinggi pula. Nah, lanjut kita akan menjalankan simulasinya. Nah, apabila kita membuat variabel resistornya mendekati 0, kita misalkan 8%, maka LED merah pada gambar di sini yang akan menyala karena masih rendah baterainya. Nah, apabila kita mendekati 50, maka indikator yang akan menyala hanyalah LED berwarna kuning. Sedangkan kalau misalnya mendekati 100, misalkan 99 atau 89, maka
LED yang akan menyala adalah warna hijau, serta buzzer juga akan berbunyi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai switching untuk relay. Terima kasih Felix atas penjelasannya. Izinkan mengenalkan kembali nama saya Muhammad Hadi Winata. Dengan NPM 20064833132. Di sini saya akan menjelaskan tentang switching untuk relay. Nah, jadi pertama, switching untuk relay ini kita mempunyai beberapa bagian. Pertama, kita mempunyai input voltage yang berasal dari power supply. Ini besarnya kira-kira 12-13 volt. Lalu di sini ada relay. Relay di sini fungsinya nanti untuk memutuskan listrik ketika tegangannya sudah berlebih saat baterai sudah penuh. Lalu di sini ada BJT. Nah, kemudian di sini ada zener. Di sini zenernya kami set menjadi voltage thresholdnya itu 12 volt. Nah, cara kerja gimana? Nah, jadi pertama ketika ada listrik yang masuk, ada tegangan yang masuk dari power supply, besarnya kan 12 volt, 12 sampai 13 volt. Nah, ketika masuk dia akan melewati diode zener terlebih dahulu. Nah, cuman karena diode zenernya itu punya threshold sekitar 12 volt, maka berarti yang melewati base dari BJT besarnya itu sekitar 1 volt. Karena yang melewati base BJT sekitar 1 volt, maka outputnya itu tidak akan terlalu besar dan dia akan masuk ke RL1. Nah, RL1 ini akan terhubung ke op-amp. Nah, RL1 terhubung ke op-amp, namun karena besar dari tegangan referensinya ini cukup besar, yaitu 12 volt juga, maka dari itu tegangan outputnya tidak akan high, melainkan low. Nah, karena low, makanya LED merah akan terus menyala. Nah, namun ketika baterainya itu sudah mulai penuh, baterainya itu kan juga akan ikut mengeluarkan tegangan, memberikan tegangan ke seluruh rangkaian. Nah, ketika dia memberikan tegangan ke seluruh rangkaian, maka total atau overall tegangan dari rangkaian di relay pasti akan menjadi naik. Nah, ketika naik, nanti di pembacaannya di sini akan tertulis itu menjadi sekitar 13-14 volt. Nah, sementara relay yang kami punya ini mampu menahan hanya sampai 12 volt. Jadi ketika tegangan total pada rangkaian sudah mencapai 13 volt, relay akan menggeser posisi switch-nya dan RL2 akan menyala. Nah, RL2 ini besarnya itu nanti sekitar 13-14 volt. Nah, namun di sini kan nanti ada zener. Nah, diode zener ini akan menahan. Jadinya yang masuk ke op-amp besarnya hanya akan sekitar 1 volt sampai 2 volt. Nah, tujuannya itu untuk mencegah supaya op-amp-nya itu tidak kelebihan muatan. Nah, ini mungkin bisa langsung saja kita simulasikan. Kita mulai dari 0% dulu ya. Kita mulai dari 0%. Di sini terlihat bahwa besar tegangan pada rangkaian switching adalah 10 volt. Nah, dan di sini kita anggap baterai masih belum dicas. Nah, lalu kita naikkan perlahan. Dapat terlihat tadi. Nah, ini mulai jadi 11 volt, 12 volt. Lalu ketika 13 volt, relay akan bergeser. Ketika mulai 13 volt, relay akan bergeser posisinya dan LED hijau dan buzzer akan berbunyi. Sekian dari saya. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum. Oke, perkenalkan nama saya Evelio Exlenta dengan NPM 20065579705. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu tentang rangkaian proyek yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian komparator, lebih spesifiknya adalah di bagian atas ini. Nah, di sini kita dapat melihat di bagian atas ini terdapat satu buah op-amp dengan 2 buah resistor sebesar 900 ohm, dan di sini terdapat diode 1N4007, dan di sini ada diode LED, yang satunya yellow, yang satunya red. Kemudian di sini ada resistor sebesar 10 ohm. Nah, untuk op-amp-nya itu kita dapat lihat di sini bahwa op-amp-nya diberikan sinyal DC. Nah, untuk positifnya diberikan catu daya positif, negatifnya dicatu dengan daya negatif. Kemudian bagian non invertingnya itu diberikan tegangan input dengan polaritas positif, serta untuk input invertingnya itu diberikan input dari
RL1, yang mana RL1 itu adalah output dari relay yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Oke. Kemudian dari output dari op-amp ini akan terjadi percabangan. Nah, di sini ada 2 buah resistor. Nah, di sini ada dioda. Dioda ini akan menyalurkan listrik bila tegangannya itu di atas dari 12 volt. Nah, langsung kita simulasikan saja. Kita bisa melihat bahwa ketika baterai 0% atau sampai 35%, atau kita bisa menyebut hampir habis gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini tegangannya adalah 11,9. Maka si dioda ini tidak akan mengalirkan listrik, sehingga yang red akan menyala. Nah, kemudian bila kita naikkan lagi, bila baterainya sudah setengah terisi atau lebih, itu yellow akan menyala karena si tegangan yang masuk itu sudah mencapai di atas 12 volt. Nah, kemudian si red akan mati. Nah, dari sini maka si listrik akan mengalir ke bagian bawah sini. Di sini terdapat switching. Oke, sekian dari penjelasan saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Arya Fauzan Diandra Rusli dengan NPM 2006522404. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua atau bagian bawah dari rangkaian komparator, di mana bagian yang pertama atau bagian atasnya tersebut telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Dapat dilihat dari gambar, terlihat satu buah op-amp, satu LED berwarna hijau, satu buzzer, satu BJT PNP sebagai komponen switch, dan satu dioda Zener. Dapat dilihat pada bagian input non-inverting op-amp dihubungkan dengan RL2, di mana RL2 tersebut merupakan output dari rangkaian relay yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu bagian input inverting op-amp-nya dihubungkan dengan tegangan input dengan polaritas negatif. Bagian bawah ini akan menunjukkan kondisi di mana baterai sudah penuh atau berkisar di antara 13 sampai 14 volt. Untuk bagian ini, rangkaian akan di-set berhenti charge atau di turn off pada saat sudah 14 volt. Pada saat tegangan voltage regulator 14 volt, arus base dan kolektor menjadi sangat besar, tegangan menjadi semakin besar, sehingga tegangan output BJT semakin kecil. Perbedaan tegangan pada BJT NPN dan BJT PNP memiliki selisih yang cukup jauh menuju 12 volt, sehingga relay pun aktif. Tegangan di atas 13 volt akhirnya akan terhubung menuju op-amp yang kedua ini, lalu LED kuning sebelumnya akan mati karena arusnya terputus oleh relay yang aktif. Lalu LED hijau mendapat arus, menyala, dan buzzer akan menyala juga, menandakan bahwa baterai telah penuh. Pada saat ini akan terlihat arus menuju baterai terputus untuk menjaga baterai dari overheating atau panas berlebih dan pengurangan kinerja akibat atau kemampuan kapasitif baterai akibat overcharging. Sekian presentasi kami mengenai penjelasan proyek akhir ini untuk praktikum rangkaian elektronika. Demikian kiranya yang bisa disampaikan mewakili kelompok saya. Kami mohon maaf atas apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan proyek kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.